Pemirsa, isu pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Prabowo dan Megawati dijadwalkan akan bertemu sebelum pelantikan presiden. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Ziarah ke makam Bung Karno sering dilakukan Megawati dan keluarga jelang momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri dan juga agenda politik. Karena itu, momen ziarah ini dikaitkan dengan rencana pertemuan Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang masih dirahasiakan waktu dan juga tempatnya. Pertemuan merupakan hal yang baik, bagian dari silaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Sebelumnya momen hangat terjadi antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai pelantikan DPR, MPR, dan DPD RI 2024-2029. Momen ini semakin menguatkan sinyal pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Puan juga mengungkap akan ada hidangan nasi goreng seperti yang pernah dihidangkan oleh Megawati kepada Prabowo pada pertemuan tahun 2019 lalu. Hal senada juga disampaikan Prabowo Subianto. Prabowo menyebut pertemuannya dengan Megawati akan terlaksana sebelum hari pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Isu pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Bahkan Prabowo juga diisukan sudah menyiapkan kursi menteri bagi PDI Perjuangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita akan melanjutkan dialog malam ini usai dinner dengan Jokowi kapan Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati. Saya mau ke Mas Andi nih, melanjutkan tadi ada statement yang disampaikan dari Bang Gunrom atau Guntur Romli bahwa urusan Jokowi bukan lagi urusan kita lagi atau bukan lagi urusan PDIP. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Andi? Ya, saya yakin Pak Jokowi mendukung ya pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega gitu sebagai pemimpin negara, dan tujuan Pak Prabowo kan baik ya. Pak Prabowo ingin menyatukan ya beberapa komponen bangsa ke depan. Yang jelas Pak Prabowo ingin Indonesia ini maju ya, jadi negara maju gitu. Ini kan membutuhkan sebuah langkah yang strategis, yang kokoh, yang solid. Gitu. Jadi tujuan Pak Jokowi bersilaturahmi dengan beberapa komponen bangsa adalah itu, Mas. Kita ini kan tantangannya berat ya, rupiah makin melemah ya, ketergantungan impor masih tinggi, apalagi geopolitik juga kita tahu semua ya, konflik di luar itu berimbas salah satunya ke Indonesia gitu ya. Nah ini kan kalau tidak ditangani secara serius ya, bergandengan tangan, seluruh komponen bangsa bersatu kita akan disibukkan oleh konflik-konflik kecil ya, yang sebenarnya itu sangat menguras energi dan tidak penting gitu. Nah karena itulah pertemuan ini dilakukan. Jadi Pak Prabowo kan nggak menginginkan hanya area-area kecil aja kita dalam membangun ke depan jadi terkendala gitu. Nah begitu juga dengan harapan kami ya terhadap Pak Jokowi. Kan ini urusan semuanya ini cinta Indonesia. Ya, Bu Mega cinta Indonesia, Pak Jokowi juga, Pak SBY juga, Pak Prabowo juga. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain gitu. Kalau untuk cinta Indonesia, ngapain kita kok saling antar tokoh saling curiga? Nah ini kan sesuatu hal yang sebenarnya dieliminir begitu. Nah itulah yang mungkin tadi menanggapi Mas Guntur ya, benar juga ya. Apa urgensinya? Apa alasan tepat kalau tidak setuju terhadap pertemuan tersebut gitu. Ini kan pertemuan untuk bisa mengurangi lah ya residu-residu Pilpres kemarin gitu. Jadi kohesi antar anak bangsa, begitu juga pendukung-pendukung ini kan perlu disatukan lagi, dibikin satu frekuensi, Mas.
satu frekuensi untuk membangun Indonesia ke depan gitu menuju Indonesia Emas 2045. Jadi itu saya rasa nggak pernah saya temukan alasan tepat tidak mendukung. Apa alasannya? Kecuali kalau pertemuannya itu memuat niat jahat, ya, ada cerita-cerita buruk, ada rencana yang jahat. Nah, itu mungkin perlu tidak disetujui. Tapi kan ini niat pertemuannya kan bagus. Niat pertemuannya adalah bagaimana membangun Indonesia ke depan, gitu. Jadi saya kira tidak tepat dan saya juga tidak yakin ya Pak Jokowi tidak menyetujui. Seandainya itu terjadi ya tadi kata Mas Hensat ya kebangetan itu gitu kalau kata orang Jawa bilang ya kebangetan gitu. Begitu Mas. Oke baik, cinta Indonesia untuk Indonesia bisa lebih maju lagi. Saya mau ke Bang Hensat nih. Kalau semuanya setelah bergabung menjadi satu terutama para partai politik ini di 8 kursi di DPR, 8 partai politik di kursi di DPR semua menjadi satu, gabung PDIP, masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Kira-kira oposisinya siapa jadinya nih Bang Hensat? Ya oposisinya lagi-lagi ya para aktivis dan akademisi ya. Itu yang berada di luar pemerintahan yang memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah gitu. Mudah-mudahan di zaman Pak Prabowo berbeda dengan zaman Pak Jokowi. Kalau di zaman Pak Jokowi kan Pak Jokowi lebih percaya influencer dibandingkan akademisi. Masukan akademisi itu dianggapnya bagian dari demokrasi gitu. Ya itu kan nggak pas ya. Mudah-mudahan nanti di zaman Pak Prabowo lebih percaya akademisi dibandingkan influencer gitu. Nah kalau tadi menyambung tentang pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi ada deg-degannya lah ya dengan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega nantinya gitu. Deg-degannya mungkin ini kira-kira anaknya diajak apa enggak gitu. Anak saya diajak nggak ya kalau ada pertemuan itu. Paling itu aja gitu. Selebihnya sih menurut saya nggak bisa dikontrol dong. Ini kan pertemuan antara pemenang presiden dengan pemenang pemilu legislatif ya. Dan itu pasti bagus buat Indonesia. Hanya saja memang Pak Prabowo pernah mengatakan begini kan, kalau tidak ingin bergabung silakan nonton tapi jangan ganggu gitu. Nah itu yang sampai hari ini saya belum bisa menerjemahkan artinya apa. Apakah kemudian dilarang ada kritikan-kritikan kepada pemerintah atau dilarang ada masukan-masukan kritis pada pemerintahan Pak Prabowo atau gimana gitu. Karena bahasa tapi jangan ganggu itu apakah juga termasuk dengan memberikan masukan kritis gitu. Nah kalau memang selama ini saya mengenal Pak Prabowo sih mudah-mudahan maksudnya bukan itu ya. Maksudnya itu kalau memberikan masukan kritis juga dengan fakta dan data atau apalah gitu. Tapi itu memang masih jadi misteri sih. Pak Prabowo belum pernah menjelaskan lagi apa maksudnya silakan nonton tapi jangan ganggu itu gitu. Walaupun ya pasti publik saat ini bertanya-tanya. Nah kemudian kan tadi saya katakan yang berada di luar pemerintah itu harusnya bisa aktivis dan akademisi. Tapi ini juga menjadi ujian penting juga buat MPR, DPR, dan DPD ya. Mereka bisa nggak kemudian menjadi atau menjalankan fungsi sesungguhnya dari DPR dan DPD untuk bisa menyalurkan aspirasi dan mengawasi pemerintah. Nah ini kalau kemudian trias politika, yudikatif, legislatif, dan eksekutif ini jadi satu, ya nggak ada bedanya dengan kerajaan gitu. Saya tidak ingin menyebutkan lagi masa Orde Baru, tapi kalau nanti tidak ada yang memberikan atau berada di luar pemerintahan, kemudian DPR-nya juga kompak menyanyikan lagu setuju untuk setiap hal, ya maka tidak bisa diharapkan akan memberikan masukan kritis. Jadi ya kita kembali ke masa-masa di mana aktivis, akademisi, kekuatan masyarakat sipil yang terus memberikan masukan kritis kepada pemerintah, dan kita harus siap. Dan kalau masalahnya atau nanti situasinya demikian, ya media juga harus siap kembali menjadi kekuatan keempat dari demokrasi gitu. Kecuali medianya juga karena dimiliki oleh pengusaha terus kemudian ikutan bersama dengan pemerintahan terus gitu ya ini kita repot juga. Tapi mudah-mudahan gini, saya mau ada cerita yang saya langsung alami nih Mas. Waktu demo revisi pilkada terjadi kan saya di lapangan untuk memantau sih.
Nah itu ada hal yang belum pernah saya dengar selama ini tentang Pak Prabowo dari masyarakat. Masyarakat tuh bilang begini, Mas Hensat, mudah-mudahan nanti Pak Prabowo, Mas Hensat, ini bisa lebih demokratis dibandingkan Pak Jokowi dan lebih baik dibandingkan dengan Pak Jokowi. Bayangkan seorang Prabowo diharapkan bisa lebih demokratis dibandingkan Pak Jokowi. Artinya memang ada shifting pemikiran atau citra masyarakat terhadap Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo bisa lebih demokratis ketimbang Pak Jokowi. Kemudian juga mungkin juga ada anggapan dari pemerintahan bahwa ada anggapan dari masyarakat bahwa memang Pak Jokowi running the state ini sudah kebablasan sehingga demokrasi pun dianggap tidak baik terlaksananya. Ya kira-kira hal-hal seperti itu kan sebenarnya harapan baik ya buat Pak Prabowo gitu ya. Saya juga mengharapkan Pak Jokowi di masa jabatannya bisa kembali pada masa-masa Pak Jokowi pertama kali dipilih sebagai presiden. Itu sih saya merindukan banget tuh. Periode pertama Pak Jokowi sebagai presiden ya, humble, sederhana, sangat idealis terlihat gitu ya. Tidak ada double-double jabatan dan lain-lain. Itu keren banget sih. Mudah-mudahan di sisa waktu ini dia bisa kembali pada saat dia tampil ke permukaan dengan slogan Jokowi adalah kita dan dibela mati-matian oleh Bang Guntur Romli waktu itu. Oke baik, saya mau ke Bang Gundrom. Ini apakah Anda dapat bisa memastikan nih Bang Guntur, bila mana nanti PDIP gabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau pemerintahan Prabowo Gibran untuk bisa tetap melakukan check and balances bila mana ada program-program atau kebijakan-kebijakan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan rakyat? Itu kan masih spekulasi, Mas. Ya. PDI Perjuangan mau bergabung atau tidak, atau mau di luar kan? Karena bagi kami itu dulu loh yang perlu diputuskan ya. Dan ini kan semua keputusan kan di tangan Ibu Ketua Umum. Oke. Di DRT kami itu kan sikap politik itu ditentukan oleh Ibu Ketua Umum terkait apakah mau di dalam atau di luar pemerintahan. Namun kami kan juga menyimak ya suara-suara masyarakat sipil, suara publik ya, suasana kebatinan bahwa terkait misalnya kalau bergabung semuanya ke dalam pemerintahan, bagaimana dengan sistem check and balances, dengan pengawasan. Ya meskipun di situ memang tugasnya DPR, tapi kita tahulah kalau sebuah partai sudah masuk dalam pemerintahan kabinet itu pasti paling tidak itu ya di parlemennya juga akan ikut-ikutan gitu loh. Oke. Jadi kami benar-benar menyimak ya suara-suara seperti itu. Karena itu juga mungkin Ibu Ketua Umum juga tidak mau buru-buru memutuskan apakah mau di dalam gitu kan. Dan kalau kami mencermati suasana kebatinan Rakernas terakhir PDI Perjuangan ya di bulan Mei 2024 itu kan memang lebih ingin menjaga demokrasi, sistem check and balances, membangun kekuatan penyeimbang gitu. Kalau suasana kebatinan dibaca saat itu gitu dan saya juga mencermati bahwa itu juga sampai sekarang masih terasa ya. Dan tapi kalau pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo tentu saja itu tidak ada pertentangan ya di PDI Perjuangan. Semua mendukung lah terkait pertemuan itu. Tapi kalau sikap memasuk dalam pemerintahan ya di internal kami juga ada dinamika, ada perbincangan. Tapi lagi-lagi semua itu keputusan Ibu Ketua Umum. Apapun yang beliau putuskan kami ikut saja gitu. Gitu Mas. Oke Bang Guntur, berarti belum dapat dipastikan ya meskipun nantinya Bu Megawati akan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, ya. Tapi belum ada kepastian apakah memang PDIP ini akan ikut atau tidak? Belum ada kepastiannya. Kita kan sama-sama menunggu pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu. Gitu. Oke, saya mau ke Mas Andi nih. Nampaknya belum ada kejelasan atau masih 50-50 nampaknya Mas Andi untuk PDIP bisa ikut dalam Koalisi Indonesia Maju. Tanggapan Anda? Ya itu hak PDIP Mas. Oke. Bergabung di pemerintahan atau tidak ya. Jadi itu kan masing-masing punya hak politik gitu ya. Yang jelas Pak Prabowo tujuannya adalah tadi ya mengajak semua komponen bangsa untuk bergabung membangun Indonesia ke depan. Bahwa kalau tidak bersedia nggak ada masalah bagi kami. Jadi itu kan masing-masing hak politik masing-masing ya gitu. Yang jelas kami nggak ada niat untuk membuat untuk ya dalam tanda kutip ya untuk membungkam semua organ enggak. Gitu. Niat kami adalah membangun Indonesia ke depan gitu.
Meskipun demikian bukan berarti parlemen nggak berfungsi ya, check and balances nggak ada. Bagaimanapun juga di regulasi kita tetap ada ya. Fungsi-fungsi parlemen, misalkan interpelasi, angket tetap ada. Ya katakanlah kalau misalkan ada wakil di eksekutif, kan diperbolehkan DPR bersuara. Dengan resiko misalnya dengan resiko terburuk sampai di reshuffle atau apa, ya nggak ada masalah. Daripada nggak masuk sama sekali gitu. Ini kan kita ngomongin lebih ekstrimnya seperti itu ya. Jadi tapi niat Pak Prabowo mengajak ini sebenarnya bukan dalam rangka untuk membuat parlemen jadi bungkam, enggak. Jadi sebenarnya bagaimanapun juga apalagi partai sekaliber PDIP kan pasti ada tokoh-tokoh yang punya pengalaman panjang, pengalaman bagus gitu. Begitu juga Ibu Mega yang pernah jadi presiden kelima punya pengalaman yang panjang gitu. Jadi itu yang sebenarnya bisa dijadikan poin ya Pak Prabowo mengajak PDIP dan Ibu Mega untuk membangun Indonesia ke depan. Bentuknya apa? Apakah masuk di kabinet ataukah tidak ya kita tunggu pertemuan tersebut, Mas. Nggak mungkin saya akan mendahului gitu. Baik. Jadi sebenarnya dalam rangka itu saja sih, Mas. Saya sekali lagi nggak ada niat untuk membuat nggak ada oposisi gitu. Karena konsepnya kan begini, ini kan bukan parlementer ya. Jadi eksekutif ini merupakan capture di parlemen gitu, dinamika di parlemen nanti akan dibawa ke eksekutif, nggak kayak gitu. Ini kan kita presidensial ya, nggak mengenal penguasa dan oposisi gitu. Jadi ya tapi fungsi-fungsi parlemen tetap berjalan gitu. Bahkan di Undang-Undang Dasar juga misalkan presiden ada pelanggaran berat ya, penyuapan segala macam bisa diturunkan. Itu meskipun nggak semudah sebelum amandemen ya gitu. Tapi kan fungsi-fungsi parlemen kan tetap jalan. Ya, fungsi-fungsi parlemen tetap bisa dijalankan oleh siapapun. Dan Pak Prabowo pernah katakan kepada kadernya di Hambalang, kalau program saya bagus silahkan saya minta dukungan, kalau saya jelek silahkan tinggalkan saya gitu. Artinya kan legislator ini tetap diperbolehkan untuk memberikan kritikan-kritikan, memberikan masukan-masukan, memberikan pengawasan sebagaimana fungsi parlemen. Begitu, Mas. Oke, Bang Gundrom ada tanggapan? Enggak, ya udah bagus Mas, yang disampaikan Mas Andi ya. Sama-sama kita menunggu ya hasil pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto gitu ya. Tapi yang tadi kan ditanyakan apakah sudah dipastikan PDI Perjuangan mau masuk dalam kabinet, saya katakan kan belum ada kepastian itu karena kami juga menunggu keputusan Ibu Ketua Umum gitu. Begitu Mas. Baik, saya mau ke Bang Hensat dulu nih. Ini nampaknya masih 50-50 berarti belum adanya kejelasan apakah memang betul PDIP akan masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Kalau Anda melihat presentasenya lebih besar masuk atau enggak sebenarnya, Bang Hensat? Saya sih memprediksi lebih besar persentase masuknya. Oke, masuk ya. Itu, tapi kemudian memang ada beberapa aksi-aksi politik setelah itu gitu. Nah ini kan gini loh Mas, pertanyaan besarnya itu. Kenapa sih kemudian rakyat menunggu banget gitu pertemuan Megawati dan Prabowo? Saya meyakini kenapa rakyat menunggu dan menantikan karena ada harapan pada pertemuan itu. Rakyat tuh memandang harapan baru pada pertemuan itu. Nah kalau dalam ilmu politik salah satu yang diharapkan bila kedua leaders bertemu itu adalah untuk mengklarifikasi norma yang tidak berjalan pada relnya dalam suatu bangsa. Nah, mengklarifikasi norma ini juga diharapkan oleh masyarakat bila Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu bertemu. Apa itu mengklarifikasi norma? Yang mengembalikan etika politik, mengembalikan demokrasi ke jalan yang memang sudah seharusnya dijalankan. Sehingga dissenting opinion yang disampaikan oleh 3 hakim MK pada saat sidang MK lalu itu dibenarkan atau dikelirkan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang disampaikan oleh 3 hakim MK itu. Nah, mengklarifikasi norma inilah yang sedang ditunggu oleh masyarakat karena dianggap sebagai sebuah harapan baru dari hal-hal yang menurut dissenting opinion itu dissenting opinion hakim MK itu mengganggu demokrasi. Jadi pasti akan ditunggu-tunggu banget dan saya yakin Pak Prabowo juga memahami itu.
Tapi kalau kemudian Ibu Mega memutuskan untuk tidak masuk ke dalam pemerintahan dalam waktu tertentu ya, pasti akan dihormati oleh Pak Prabowo gitu. Makanya justru saya pada saat publik menghubung-hubungkan antara pertemuan Pak Prabowo, Ibu Megawati, apakah kemudian jadi atau tidak, apakah kemudian Pak Jokowi menyetujui atau tidak, itu kalau kejadian beneran Pak Jokowi tidak menginginkan pertemuan itu terjadi, itu kebangetan banget. Pak Jokowi dan keluarganya itu dibantu oleh PDI Perjuangan, oleh Megawati Soekarno Putri, itu udah luar biasa banget gitu ya. Baik. Dan jadi kalau sampai dia nggak setuju, saya kehabisan kata-kata. Kalau itu terjadi beneran. Bang Hensat, mungkin terakhir saja, singkat saja karena waktu kita terbatas. Kalau Anda tadi berkeyakinan bahwa akan masuk PDIP ke Koalisi Indonesia Maju dan berarti untuk oposisi hanya dari aktivis dan juga akademisi, seberapa besar suara-suara mereka akan didengar mengingat ada sampaikan zaman Jokowi kebebasan demokrasi itu dianggapnya oleh Pak Jokowi. Singkat saja Bang Hensat. Ya pasti akan menemukan kebiasaan-kebiasaan baru atau atmosfer baru yang harus bisa diterima oleh masyarakat gitu. Yang paling penting adalah para pemimpin kita ini benar-benar menjadi pemimpin yang bisa menyelamatkan bangsa. Jadi artinya misalnya kalau tidak ada lagi kekuatan di luar pemerintahan, jangan coba-coba mengubah undang-undang misalnya jadi tanpa periode gitu. Nah itu kan bahaya ya. Baik. Hal seperti itu harusnya tetap dijaga. Saya sih percaya Pak Prabowo nggak mau yang lucu-lucu ya terhadap negara ini gitu. Jadi saya percaya Pak Prabowo lah. Oke, baik, terima kasih Bang Hensat. Semoga pemimpin bisa menyelamatkan bangsa. Terima kasih sejumlah narasumber telah bergabung bersama kami. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Mas Andi, Bang Gundrom dan juga Bang Hensat, selamat malam. Salam sehat selalu.